Baik anak-anakku sekalian ya, mengawali kuliah kita pagi ini, kita masih lanjutan dengan materi yang lalu tentang budaya ya, digital ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa dalam keterampilan abad 21 ini kita masuk ke era digital ya. Maka kita harus punya keterampilan tambahan ya. Digital skill, digital culture ya, digital etik dan digital safety. Jadi kita masuk ke dalam dunia baru ya, di abad 21 jadi menjelang tahun 2100 kita hidup ya. Sekarang tahun 2021, maka kita dibutuhkan ya kecakapan digital ya. Kecakapan digital ini paling tidak ya kita cakap dalam menggunakan digital ya, teknologi, kemudian budaya digital ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang digital culture ya. Jadi kita selain kita menggunakan internet dengan yang biasa ya, tapi kita juga jangan sampai hilang culture kita ya, budaya kita, budaya etika kita ya, digital etik. Seperti saya sampaikan ya, kita dulu ya kalau mau belajar itu, mau kuliah, mau ke kampus, mau sekolah, kita pasti mandi ya. Mandi dulu, kemudian pakai pakaian yang seragam yang bagus ya. Kalau yang SMA mungkin putih abu-abu, kalau yang kuliah juga mahasiswa kuliah itu harus mandi ya, berdandan ya, rapih, bahkan mungkin sebagian pakai parfum ya. Tapi sekarang justru dengan adanya kuliah daring ini atau pertemuan-pertemuan daring, kadang-kadang mereka tidak mandi ya, kalian tidak mandi, hanya cuci muka ya, ganti baju, hanya pakai jilbab mungkin yang di atas ya, sisir-sisir sedikit. Itu sebetulnya menurun kualitas dari culture kita sebetulnya. Karena sebenarnya apapun itu, mau kuliah, mau belajar, etikanya harus mandi ya, harus bersih ya. Tapi oke lah, alasannya mungkin karena kuliah jam 6, oke. Tapi kalau kuliah jam 9, jam 10, mata kuliah lain, apakah seperti itu kalian? Nah, seperti itu ya. Kemudian juga cara cara menggunakan internet ya, cara menggunakan WA ya, SMS dan lain-lain, itu juga harus ada etika ya. Etika, saya pernah membuat banner ya di depan ruangan saya ya, bagaimana cara ber-WhatsApp atau ber-SMS ke dosen, nanya tentang kapan ke kampus, nanya untuk diskusi, nanya untuk konsultasi ya, itu harus ada etika. Karena jangan sampai kebiasaan kalian dengan teman kalian itu terbawa ke orang lain, yang kadang-kadang orang lain itu harus kalian hormati ya, dalam etika sopan santun misalnya. Tentu kalau kita meng-SMS atau meng-WA pada guru kalian, pada orang tua kalian, pada siapapun, tentu menggunakan, kalau yang muslim mungkin assalamualaikum ya, selamat pagi, saya misalnya Doni ya, mahasiswa sosiologi, uh, izin Pak atau izin Bu, saya mau ketemu dengan Bapak, apakah Bapak berkenan pada hari ini di kampus pukul berapa ya, seperti itu kita perkenalkan diri kita. Jangan langsung Pak, Bapak di mana Pak, wah itu kawan kalian kayak gitu. Itu juga etikanya seperti itu. Nah anak-anakku sekalian ya, jadi ada beberapa kecakapan yang harus kalian miliki ya di era abad 21 ini ya, di era digital ini, yaitu salah satunya adalah digital skill ya, kecakapan menggunakan internet ya. Nah, apa saja yang perlu kalian miliki ya di era internet ini? Tentu pertama komunikasi ya, komunikasi dan promosi secara personal lewat sosial media. Nah, kita hampir semua kita di ruangan ini ya pasti punya sosial media. Bahkan bukan hanya satu, mungkin sosial medianya bisa dua ya, tiga, bahkan satu sosmed bisa dua akun misalnya. Nah ini memang oke-oke saja ya, tapi kalian di sini tadi saya sampaikan harus cakap ya, artinya hati-hati jangan sampai kita melanggar etika ya, membuat ujaran kebencian ya, fitnah, kemudian membuat pelecehan ya, atau hati-hati juga yang perempuan misalnya, atau yang laki-laki juga sama ya, jangan sampai dilecehkan, bullying ya, cyberbullying sekarang bisa jadi terjadi ya. Kalau dulu mungkin yang namanya perundungan itu secara langsung ya,
Karena perundungan itu sejak kecil juga sudah ada. Saya sejak kecil sudah ada perundungan seperti itu ya. Tetapi mungkin modelnya lain, sekarang kan beda ya. Nah, oleh karena itu butuh kearifan kalian dalam berkomunikasi ya, menggunakan sosial media secara profesional ya. Nah, kemudian juga kecakapan lain yang harus kalian miliki ya, dan saya yakin kalian sudah familiar ya dengan laptop ya, atau dengan gadget ya. Kalau dulu tahun 70-an 80-an itu ada di setiap jalan kursus mengetik ya, 10 jari. Karena dulu mengetik itu menggunakan mesin tik itu satu keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Sekarang nggak ada lagi kursus mengetik. Kemudian beralih ke kursus komputer ya. Eranya era WS, Lotus ya, seperti itu. Kursus komputer. Sekarang kursus komputer sudah hampir lenyap ya. Sudah hampir hilang karena semua siswa, anak-anak sudah familiar dengan gadget, dengan laptop ya. Nah, kalian juga mungkin paham sekarang tentang menggunakan itu tanpa harus kursus secara profesional, karena memang sudah diajarkan sejak SMP, SMA, bahkan sudah menggunakan itu ya dengan media-media pembelajaran yang lain. Nah, saya yakin itu kalian cakap, oke, tapi juga kalian harus ngerti ya menggunakan software-software itu ya. Kemudian kemampuan marketing ya, dan promosi lewat internet. Nah, ini juga kalian bisa mempromosikan ya, menjual ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya, ada kemarin anak saya ya ikut wawancara dalam sebuah momen ya, ketika memasuki beberapa tahap seleksi ya, alhamdulillah lewat gitu. Tapi terakhir ketika sesi wawancara tidak menduga sekali pertanyaannya gitu. Karena anak saya bertanya pada saya, "Pak, kalau wawancara itu nanya apa ya?" Tanya. Ya, saya juga membayangkan pertanyaannya bentuk-bentuk wawancara dalam dunia kerja ya. Tapi ternyata setelah selesai wawancara, anak saya ditanya, "Apa isi sosial mediamu?" gitu. Pertanyaan pertama. "Apa isi sosial mediamu?" gitu. Nah, anak saya menceritakan ya, apa isi sosial medianya. Jadi isi sosial mediamu itu sangat menentukan kualitas dirimu ya. Kalau kalian hobinya dangdut ya mungkin yang kalian follow itu musik-musik dangdut ya, artis-artis dangdut ya. Padahal kalian kompetensi kalian adalah mahasiswa, katakanlah mahasiswa sosiologi ya, atau mahasiswa publik ya. Harusnya kalian yang kalian follow itu tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh teori publik, teoritisi publik ya. Misalnya Parahisuramman misalnya, atau atau siapapun yang kalian paham tentang dunia administrasi publik ya. Kemudian ikut juga mungkin asosiasi mahasiswa administrasi publik ya, ikut perkumpulan ini, perkumpulan itu ya, ikut mailing list ini. Itu mencerminkan dunia kita gitu. Jangan kalian hanya sosmed itu, misalnya Facebook, WA itu ada grupnya tuh, grupnya ya grup SD, grup SMP, grup SMA gitu. Ya oke lah, itu sebagai ajang silaturahmi kawan-kawan kalian. Tapi ingat, kalian itu hidup bukan di masa lalu. Kalian hidup untuk masa depan gitu. Masa lalu perlu dirawat, oke, perlu dirawat. Kawan-kawan SMP, SMA, kawan SD, kawan TK bahkan mungkin ya. Tetapi kalian juga harus bergaul ke dunia yang lebih luas sebagai mahasiswa, calon intelektual. Ya ikutlah follow misalnya kumpulan mahasiswa administrasi publik Riau kah, Indonesia kah gitu. Ikut ini, ikut sana ya, karena banyak di sosial media itu perkumpulan-perkumpulan profesional seperti itu. Nah, di situ kalian bisa bergaul ya, berkomentar, berbagi pengetahuan, pengalaman, teori, metode dan lain-lain sehingga luas pengetahuan kalian. Bukan hanya dunia kalian itu dunia sempit yang hanya ya SD, SMP, SMA, kawan-kawan kuliah bikin grup ya. Kawan sekelas bikin grup, ceritanya hanya menggosip ya, tentang dosen, tentang kawan, hanya itu, tidak seperti itu gitu. Jadi kecakapan digital itu emang harus luas seperti itu, kalian bisa paham ya. Nah, ini kalian harus pahami ini gitu. Kemudian juga sosial media juga bisa mempromosikan kemampuan kalian ya. Kalau dulu orang kerja itu bisa menghasilkan uang itu kalau sudah tamat kuliah.
udah tamat kuliah seperti saya dulu tamat kuliah kerja baru menghasilkan uang. Sekarang anak SMP SMA sudah bisa menghasilkan uang melalui sosial media. Jadi sekalian sambil kuliah, sambil bergaul dalam dunia kemahasiswaan, dunia dalam keprofesionalitasan kalian sebagai mahasiswa, sebagai calon intelektual, kalian juga bisa menjual tulisan, membuat tulisan di media massa ya. Di media sosial tulisan-tulisan, ada beberapa situs-situs atau web yang menerima tulisan ya. Kalian bisa mempromosikan tulisan kalian ya, kalian bisa nulis ini nulis itu ya, konten ini konten itu. Sekarang konten-konten pun gampang dibuat ya. Cara masak bikin bakwan gitu bisa bikin, itu cara bikin di YouTube, cara-caranya begini-begini, itu bisa menghasilkan uang gitu. Cara menulis misalnya, cara begini cara begitu, itu macam-macam ya. Jadi dengan sosial media di era sekarang ya, bisa menghasilkan pengetahuan, bisa menghasilkan hal-hal yang positif sosial media itu, walaupun memang sisi negatifnya banyak. Nah, oleh karena itu mata kuliah ini, literasi digital ini sebetulnya mengajarkan kalian supaya kalian arif ya menggunakan teknologi ini ya. Karena teknologi bisa positif bisa negatif. Pernah di awal-awal kuliah saya sampaikan ya. Teknologi itu bisa negatif positif. Teknologi itu memiliki cacat, saya sampaikan ya. Cacat teknologi itu pernah saya sampaikan contoh tentang kuda gitu. Dulu orang kemana-mana naik kuda ya, zaman dulu, mungkin sangat dulu naik kuda. Dan naik kuda itu tidak pernah ada yang kecelakaan naik kuda, tabrakan naik kuda gitu sampai patah kakinya meninggal, itu nggak ada. Justru sekarang dengan teknologi mobil itu ya, yang semakin cepat laju ya, pakai di jalan tol, itu justru terjadi kecelakaan. Jadi teknologi juga punya cacat, nilai cacat, termasuk sosial media. Nah, sosial media ini kalian bisa gunakan mempromosikan kalian ya. Mulai sekarang kalian bisa mempromosikan. Jadi ketika wawancara yang tadi saya sampaikan ya, apa isi sosial mediamu, bagaimana ininya pergaulanmu di dalam dunia sosial, itu bisa tercermin dari isi sosial mediamu ya. Kalau isimu di HP-mu hanya isinya main game doang misalnya kan, nah itu pasti kalian ini nggak ada kualitasnya ya. Kecuali mungkin sebagai animator ya, atau desainer untuk main game ya, mungkin menghasilkan uang gitu. Tapi kalau hanya main game sebagai user doang misalnya, atau hanya kalian follower doang misalnya, artis-artis yang nggak jelas misalnya kan, kalian berarti hobinya ya nggak kompeten untuk sedunia kerja gitu. Jadi kalau kalian misalnya sebagai seorang calon intelektual yang bergelut di dunia administrasi publik, ya kalian harus follow ya yang terkait dengan kompetensi kalian sebagai mahasiswa dan calon intelektual sebagai administrasi publik. Di situ ya, di situ yang namanya era digital skill ya, kemampuan kalian ya dalam berkolaborasi ya, dalam berinteraksi, kemudian dalam mempromosikan diri kalian ya. Ini yang perlu dipahami oleh kalian sebagai calon intelektual. Kemudian juga harus arif, tadi saya sampaikan ya, dalam membuat konten, dalam membuat komentar ya. Hati-hati, karena kita jangan sampai terjebak pada hoax ya, atau menyebarkan hoax, atau bahkan menyebarkan ujaran kebencian ya. Itu ada undang-undangnya, tersangkut kita dengan itu nanti kita bermasalah ya. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian mampu juga menggunakan software-software yang umum ya. Kadang-kadang saya melihat laptop ya atau HP yang bukan main canggihnya segala macam, tapi yang hanya digunakan tuh hanya Microsoft Word doang gitu. Yang lainnya publisher nggak dipakai, Visio nggak dipakai, apalagi Photoshop nggak dipakai. Padahal sudah diinstal dan bisa mudah diperoleh. Kita hanya menggunakan itu saja. Jadi apa gunanya fasilitas yang dimiliki oleh komputer yang canggih seperti itu gitu. Jadi harus kita menggunakan itu harus bisa gitu loh. Tidak harus expert, tidak harus ahli ya, tapi minimal kalian nggak gaptek banget gitu loh. Nah ini ya. Nah di situ yang paling penting kita memahami mata kuliah ini ya. Nah karakteristik sosial media itu saya sampaikan ya, berbasiskan sekarang ini internet. Kalau dulu media massa, koran-koran, surat kabar itu basicnya ya visual ya, sekarang virtual. Basicnya dulu massa ya, masyarakat umum.
Kalau sekarang sosial media itu sangat khusus, individu sasarannya ya. Sasarannya sangat individu ya. Walaupun sangat individu tapi semua bisa mengakses gitu. Tergantung kalian mau mengakses yang mana gitu. Nah, karakteristik sekarang lagi, kalau dulu di surat-surat kabar itu atau di koran-koran itu hanya pengguna itu atau pembaca itu hanya ada di surat pembaca bisa menulis ya. Di surat pembaca bisa menulis, atau di kolom-kolom surat pembaca atau di kolom-kolom yang lain lah. Sedikit sekali pembaca itu diajak untuk berinteraksi dalam sebuah dalam sebuah media ya, kecuali emang penulis ya atau kolumnis ya. Sekarang semua orang bisa berkomentar. Kalian baca koran ya, apapun koran atau media massa ataupun apapun, YouTube termasuk ya, kalian bisa berkomentar apapun di situ ya. Coba kalian lihat di YouTube itu, pilih aja siapa terserah lah, mau artis ke, mau ustadz, mau pendeta, mau apa, lihat di kolom komentarnya. Kamu baca kolom komentarnya, kamu bisa memberikan komentar apapun di situ. Komentar tentang konten yang diberikan oleh si yang punya konten, ataupun komentar dari orang lain yang berkomentar di situ ya. Saya seringkali membaca ya, pertama komentar-komentar yang ditulis oleh orang lain tentang konten yang disajikan oleh yang punya konten ya. Yang kedua juga komen antar mereka ya, perdebatan di antar mereka itu, coba lihat gitu. Itu kadang-kadang bahasanya aneh-aneh ya, tapi disitulah cerminan ya, cerminan siapa kita gitu. Maka anak-anak ya, kalau sekarang semua kita bebas memberikan konten ya, dan bahkan kita bisa membuat profil sendiri ya. Kalau kalian misalnya menulis di Kompasiana misalnya, atau Indonesiana ya, atau misalnya Penana ya, itu kalian bisa buat konten sendiri ya, bisa membuat profil kalian sendiri ya, bahkan bisa pakai foto ya. Nah di sini kadang-kadang kita tidak tahu ya, kadang-kadang kita bangga kalau kita sudah punya konten ya, kita sebarkan foto kita ya, alamat kita ya, email kita ya, karena kita bangga punya konten seperti itu. Tapi justru sebetulnya itu kita menyebarkan informasi privasi kita ya, informasi privasi pribadi kita itu disebarkan, foto, alamat, email, bahkan nomor HP segala macam ya. Nah itu terjadi, makanya rawan apa namanya tuh, penipuan ya, penyalahgunaan data kita, itu juga hati-hati ya. Maka di sini dibutuhkan kearifan tadi saya bilang ya. Jangan mudah kita memberikan informasi-informasi yang bersifat pribadi ya. Terutama NIK ya, nomor induk kependudukan misalnya, itu sangat personal kan. Misalnya namanya si Yogi, mana Yogi, buka kameranya Yogi ya. Misalnya halo Yogi, buka kameranya mu ya. Misalnya si Yogi nih, mungkin nama Yogi banyak ya, tapi yang namanya Nick kan satu ya, yang namanya Nick itu satu gitu. Jadi apa namanya, kalian harus hati-hati itu ya. Halo Ya Pak. masih jelas ya? Oke. Ya, Pak. Marisa, kamu mana Marisa? Oke. Ya. Tania mana? Tania ini ada Tania? Tania nggak ada ya? Pak. Tania? Ada Tania? Ya, Pak. Oke, jangan tutup kameranya ya. Jangan tutup kameranya. Kalau tutup kameranya saya keluarkan nih. Ya. Si Faris mana? Faris? Ada Pak, lagi isi lampu ntar Pak. Oke ya. Hidupkan kameranya ya. Hidupkan. Jangan tutup kamera saya keluarkan ya. Jadi ini nih, kita penting kuliah itu. Ya ini namanya saya bilang etika itu. Ini namanya saya bilang etika digital itu, di sini salah satu. Kalau kita kuliah ya buka kamera dong. Ya. Jangan tutup kamera gitu. Kan kalian juga kalau ke kampus kan nggak mungkin tutup muka toh.
Kalau kalian sekolah juga kan nggak mungkin tutup muka kalian gitu. Minimal ya kalaupun pakai cadar ya kan ada wajahnya gitu loh. Masa hitam semua gitu. Itu juga ini etika ya. Etika kita dalam situasi daring seperti ini ya. Jangan seperti ini gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu silakan. Nah, kalian oke ya. Jadi kalian bisa bisa bersosial media seperti itu ya. Bisa bersosial media seperti itu, kalian harus bisa arif ya menggunakan itu ya. Nah, kalau dulu perbedaannya kan kita pembaca itu ya, kita hanya betul-betul membaca, tidak bisa berinteraksi. Kalau sekarang ini pembaca bisa berinteraksi ya, bisa mengomentari, ya, bikin konten, bikin profil, bahkan bisa menimbulkan follower-follower baru ya. Saya lihat mahasiswa-mahasiswa saya yang di sosiologi terutama ya, yang angkatan-angkatan senior itu sudah ada yang bisa menghasilkan uang ya setelah saya ajari dalam mata kuliah teknik penulisan ilmiah beberapa tahun yang lalu, bagaimana cara menulis di sosial media, dan kemudian dia punya bakat menulis novel ya, menulis pengalaman-pengalaman pribadi ya, bahkan membuat konten IG ya, Instagram ya, yang menarik sehingga banyak followernya, udah berapa ribu itu followernya, sudah menghasilkan uang kata dia ya. Ketemu dengan saya kemarin, dia baru tamat ya. Wah Pak, alhamdulillah Pak, saya bisa menulis cerpen di sosial media, kemudian banyak follower, kemudian diikuti lomba, akhirnya dapat juara, kemudian dicetak jadi buku ya di sosiologi itu. Kemudian akhirnya dia menekuni dunia itu, terus menerus dia membuat novel, bahkan sudah dicetak bukunya, novelnya ya. Sudah 4 buah cetakan ya. Dan itu masuk ke konten IG, ya, dipromosikan, akhirnya dia menggeluti itu gitu loh. Itu kan hal yang positif ya. Artinya semua bisa menghasilkan uang dari situ ya. Bisa jualan-jualan online, bisa jual-jual macam ya. Ini paling tidak, tapi jangan mengganggu kalian sebagai pelajar ya. Pelajar tetap belajar ya. Karena itu bukan hal yang utama ya. Sambilan gitu. Tapi kalau sudah kalian tekuni dengan baik ya silakan saja. Oke ya. Silakan kalian buat resume ya. Kemudian ketemu lagi nanti minggu depan ya. Insya Allah.